fase-fase di mana kayaknya aduh kalau udah nggak kuat ya udah deh kita selesaikan aja setengah hari. Zuhur kita buka aja nih zuhur ya kan. Itu gimana tuh Tat kita menanggapi orang-orang seperti itu Tat? Yang Allah senang itu istiqomah. Kan kemarin udah puasa, sekarang cuma sehari mah wajar aja kali. Jangan dijadiin alasan atau itu jadi sebuah alasan untuk menghukumi menjadi sesuatu yang dibenarkan. Benar menurut sendiri, tidak benar menurut agama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Senyum Ramadan, senang sekali saya Ajay balik lagi di podcast ini. Podcast yang sangat luar biasa. Kita akan membahas tentunya tema-tema yang sangat luar biasa barengan Ustadz Abe Gifran. Ustadz apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Macet nggak tadi kesini? Alhamdulillah nggak macet. Nggak ya, kita lancar jaya ya. Aman banget. Ustadz kemarin kita sudah membahas beberapa tematik-tematik yang sangat luar biasa ya. Benar. Kali ini kita akan membahas istiqomah di tengah iman goyah. Masya Allah. Itu gimana nih Tat? Kadang-kadang kan banyak banget kita udah istiqomah nih, tapi ternyata di tengah ada rayuan temen B, ada rayuan temen C. Udah slow, besok aja ya kan. Nggak jadi kita istiqomah. Itu hukumnya apa tuh Tat? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segenap sobat Senyum Ramadan dimanapun berada, mudah-mudahan puasanya selalu terjaga. Amin. Imannya selalu bertambah. Amin. Ketakwaannya selalu meningkat. Dan setiap hari selalu ada dalam kebaikan, dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Begitupun sahabat saya nih yang luar biasa tampan. Saya ada pantun lagi. Siap, kita terima pantunnya. Jalan-jalan naik bajai. Cakep. Pulangnya membeli salak. Cakep. Iya. Kita doain Bang Ajay biar selalu tambah semarak. Amin ya Allah. Rezekinya. Amin. Mudah-mudahan rezeki saya juga. Amin. Ya, bisa kebeli sesuatu lah tahun ini ya. Kebeli apa? Nggak boleh ria, nggak boleh ria, ya kan? Iya. Nah, Tat, di fase sekarang tuh ya yang tadi aku tanyain, ini adalah fase rawan. Benar. Udah mau mendekati Lebaran kan kita ini kan. Fase-fase di mana kayaknya, aduh kalau udah nggak kuat ya udah deh kita selesaikan aja setengah hari. Zuhur kita buka aja nih zuhur, ya kan? Itu gimana tuh Tat kita menanggapi orang-orang seperti itu Tat? Nah sekarang ini kita dihadapkan pada fenomena yang memang Ramadan adalah bulannya peningkatan iman. Ramadan bulannya peningkatan ketakwaan. Dan Ramadan ini bulannya untuk kita memperbaiki amal kebaikan. Sehingganya apa sih goal daripada ibadah Ramadan yang kita setiap hari berpuasa, yang di dalamnya kita juga sholat taraweh, yang di dalamnya kita menyibukkan dengan membaca Quran. Apa sih goal yang diharapkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita? Nggak ada lain, dalam akhir surahnya disebutkan bahwa la'allakum tattaqun. Allah berharap agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Intinya Ramadan mengajarkan kepada kita bukan cuma hanya menahan haus dan lapar, tapi Ramadan ini mengajarkan tentang perbaikan diri, perbaikan emosi, perbaikan hawa nafsu, perbaikan dari segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Lebih kepada bukan cuma hanya kualitas spiritualitas, tapi juga kualitas karakter dalam menjalani kehidupan. Sehingga disinilah perlunya menjaga setiap hari dalam kebaikan. Perlunya kita terus menjaga niat dan perlunya menjaga kesungguhan. Agar adalah apa? Setiap hari yang kita lewati tidak pernah keluar dari apa yang diharapkan oleh Allah, yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi dijelaskan, ahabbullahu say'an adwamuhu wa inqala. Sesuatu yang paling dicintai Allah
dari setiap hambanya. Apa itu sobat senyum Ramadan? Adwamuhu wa inqala, yaitu sesuatu yang sederhana, yang singkat, yang biasa saja, yang nggak berat-berat banget, yang ringan, tapi kontinu dia lakukan secara terus menerus. Ternyata amalan ini mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau teman-teman di bulan Ramadan ini terbiasa menjaga puasa, ini jalan dicintai Allah. Di bulan Ramadan ini menjaga terus sholat tarawihnya, jalan dicintai Allah. Di bulan Ramadan ini nggak pernah lepas lisannya dibasahi berzikir kepada Allah, jalan dicintai Allah. Di bulan Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, jalan dicintai Allah. Bahkan di bulan Ramadan ini dia tidak hanya membahagiakan dirinya, tapi juga idholus surur, membahagiakan orang lain, memberi makan orang lain, bersedekah kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Ternyata saat itu dijalankan istiqomah, dijalankan terus menerus, dijalankan tidak ada batasnya. Ini mendatangkan cinta Allah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah tapi Pak Ustadz, ini tuh kita sering menemukan fenomena nih Pak Ustadz. Iya kan, di tengah Ramadan ini gitu mendekati akhir, kadang-kadang nih gitu suka anjlok nih ya kan. Menyusut gitu kan. Ini tuh termasuk tanda kurang ikhlas atau ternyata ini adalah fenomena keimanan gitu yang lama-lama akan menurun. Ini pomo keburukan ya. Jadi kita ini cenderung kadang-kadang ikut-ikutan dengan dalil pembenaran sendiri. Udah kan ini udah akhir, kita udah capek nih belanja di mall, batal aja yuk. Nah, akhirnya karena rasa capek itu menjadi hukum pembenaran sendiri. Nah, atau karena kebiasaan orang lain yang buruk nih, dicontoh keburukannya. Saya mah kalau udah menjelang akhir Ramadan, udahlah Allah juga nauin. Dia udah mulai kurang ibadahnya, salat tarawih mulai ditinggalkan, baca Quran sudah mulai berhenti, zikir sudah tidak ada di lisannya, bahkan puasanya pun sudah mulai kadang puasa, besok setengah hari, besok nggak puasa, begitu dan seterusnya. Kenapa terjadi? Mungkin ada teladan yang salah yang dulu pernah dilihat oleh orang tersebut. Nah, hal-hal demikian ini tidak ada dalilnya. Hal-hal demikian ini tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Hal-hal demikian ini tidak ada di hal yang menghalalkan untuk Allah memberikan perintah demikian. Nggak ada. Ini kembali cara pandang kita. Godaan setan semakin banyak, dukungan kanan kiri juga semakin besar. Kadang-kadang bukan orang lain yang dukung, teman sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri. Udah nggak apa-apa, kan kemarin udah banyak puasa lah. Jangan diukur. Kebaikan yang kita buat itu jangan diukur-ukur, terus aja. Kan kemarin udah baca Quran, sekarang enggak juga nggak apa-apa, jangan diukur. Yang Allah senang itu istiqomah. Kan kemarin udah puasa, sekarang cuma sehari mah wajar aja kali. Jangan dijadiin alasan, atau itu jadi sebuah alasan untuk menghukumi menjadi sesuatu yang dibenarkan. Benar menurut sendiri, tidak benar menurut agama. Nah, tapi kadang-kadang nih ini adalah case khusus nih. Kita kan pengen istiqomah, kita pengen belajar agama lebih dalam, karena mau bagaimanapun kita di dunia, hasil kita itu kan diperhitungkan ketika kita sudah tiada. Benar. Betul ya. Nah, kadang nih kita pengen istiqomah tapi masalahnya nih ada di circle kita. Kan benar. Ada di tongkrongan kita nih. Ada di pertemanan kita yang tadi Ustadz bahas kan gitu. Sebenarnya ada caranya nggak sih kita istiqomah di circle kita, atau justru kita harus meng-cut off teman-teman yang seperti itu tuh? Tidak harus meng-cut off teman-teman kita yang akhirnya menjadi ruang untuk kita bisa digoda sama mereka. Justru disitulah Allah sedang menguji tingkat keimanan kita. Allah sedang menguji tingkat kesungguhan hati kita. Allah juga sedang menguji sejauh mana kekuatan dari niat kita dan iman kita. Disinilah sehingga apa yang harus kita lakukan, bahwa dengan istiqomah itu bukan berarti norak.
dengan istiqomah juga bukan berarti kita kampungan. Norak lu terlalu soleh. Lo jangan kelewat soleh Iya. lo. Kalau kelewat Jangan- soleh bingung kita dia mau bercanda nih. Jangan ngumpul di sini dong kalau ahli sorga nggak begitu. Iya, Nggak iya, harus iya, begitu. Ya nggak, juga jangan membatalkan apa yang harusnya kita lakukan demi untuk circle kita gitu. Jangan. Allah sangat menghargai mereka-mereka yang punya prinsip dalam menjalani ibadah. Sebagaimana Allah sangat menghargai mereka-mereka yang beda dalam pemahaman dan keyakinan. Itu kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Masing-masing kita toleransi dengan perbedaan, tapi perbedaan itu bukan sebuah kesalahan. Tidak disalahkan karena masing-masing punya cara pandang untuk memilih keyakinan, apalagi pandangan dalam berpuasa. Masing-masing harus punya pandangan, prinsip untuk bisa saling menghargai. Gitu. Masih banyak teman-teman yang memang mereka bisa menerima dalam kebaikan. Jangan lalu berpikir begini, sempit kita berpikir, waduh kalau saya nggak batal saya nggak punya teman lagi nih. Jangan, masih banyak orang-orang baik di atas orang-orang yang nggak baik di muka bumi ini. Masih banyak gitu, masih banyak. Artinya tinggal kembali kepada kita, teguh nggak kekuatan niat kita, teguh nggak prinsip kita, teguh tidak pendirian kita. Sepanjang kita teguh dimanapun, tidak harus meng-cut off pertemanan kita. Insya Allah sepanjang kita teguh, lama-lama orang yang merayu kita, menggoda kita, mengatakan kita norak, istiqomah itu tinggal zaman, ya enggak, itu semua akan berlalu dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka juga pasti akan segan dengan orang-orang yang punya prinsip dalam menjalani aturan beragama. Masya Allah, ya. Jadi kita punya cara tersendiri lah ya Iya, untuk tetap betul. berada di circle seperti itu, namun juga kita tetap istiqomah. Benar, yang penting nggak perlu baper. Iya benar-benar. Jangan benar. Saya baper, setuju, ya setuju, kamu setuju. norak nih puasa terus, nggak usah baper. Iya. Itu cara kita. Malah kalau untuk- saya yang digituin, saya akan balasnya. Makanya belajar agama biar puasa jalan, nongkrong tetap jalan. Benar. Iya kan? Tetap ada di jangan, circle itu. jangan baper. Kedua juga kalau digituin jangan lalu pada akhirnya marah. Iya. Biar aja. Ini kan ada orang nggak nerima diomongin. Sok soleh lu juga nggak soleh. Akhirnya emosi. Akhirnya berantem ya Akhirnya gara-gara hal berantem. kayak gitu ya. Iya. Nah, Tat, soal taraweh banyak banget yang males nih karena mikir udah deh, udah banyak kegiatan, besoknya kita harus kerja lagi gitu. Jadi kita lebih milih untuk istirahat aja. Tapi ada juga yang mikir bahwa oke, kita taraweh di rumah aja tapi dengan rokaat yang singkat-singkat aja. Nah, ada nggak sih tips, Tat, biar taraweh kita jalan, kerjaan besok kita juga jalan dengan semangat walaupun lagi puasa. Tarawih itu apa sih artinya? Taraweh apa? Tarawih itu artinya ibadah yang santai. Oke. Artinya kalau ibadah santai itu, pertama ibadahnya jangan dipikirin. Ibadahnya jangan hanya bermain, kayaknya lama nih, kayaknya berat ngerjainnya, kayaknya banyak rokaatnya, nggak akan tuntas. Karena ini makna ibadah istiroha, berarti ibadahnya santai. Misalkan baru 2 rokaat, duduk dulu, zikir dulu, lanjut lagi 2 rokaat, minum dulu, lanjut lagi 2 rokaat, makan dulu lah, sholat apa ngontrak? Artinya nggak begitu, artinya santai. Jangan lalu sholat tuh harus 8 rokaat dalam waktu 7 menit selesai. Jangan kejar waktu gitu, jangan, nyantai aja, Santai aja, seringan hati kita, senyaman hati kita, serilek kita punya kegiatan, nyantai, karena ibadahnya ibadah istirahat, ibadah nyantai. Jadi jangan pada akhirnya ibadah tarawih ini menjadi beban. Kalau menjadi beban yang lama-lama akhirnya dari awal dipikirin sampai akhir Ramadan nggak tarawih. Kenapa? Karena dipikirin doang. Ibadahnya lama, ini berat. Kenapa? Karena memang hatinya sudah berat untuk melakukan. Tapi kalau hatinya kuat, pikirannya kuat, akhirnya akan menjadi sesuatu gerakan untuk dia melakukan. Dan santai aja, nggak usah diburu-buru. Kan banyak di antara kita kalau sholat tarawih lama kayaknya puyeng. Bener nggak? Aduh, ini imam lama banget, tahu gini gua nggak kesini.
sampai kapok Iya, dia. iya, iya. Besok mah nggak kesini, ya kan? Cari masjid baru dah. Ada Iya, nyari iya, masjid iya. baru. Ada orang imam taraweh bukan nyari masjid, jadi jadwal taraweh. Imamnya siapa ya? Ini kalau yang bacaan cepat kita ngikutin dia aja terus di Iya, mana dia nah, berada nih. makanya harus dinikmatin. Tarawih ini jadi bagian istirahat kita. Tarawih ini jadi bagian ibadah santai kita. Tarawih ini jadi bagian yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Yakin kalau menjadikan tarawih ini sebagai ibadah yang santai, ibadah yang ringan, ibadah yang bisa kita lakukan tanpa harus mengejar waktu, saya yakin bahwa semua orang pasti bisa melakukan itu. Oke, amin. Jadi caranya adalah kita itu harus sebenarnya balik lagi punya niat dulu ya. Balik sama diri kita, menjadikan beban gak ini sholat, menjadikan beban gak ini taraweh. Kalau hanya menjadikan beban di pikiran, dihitung-hitung berapa jam kira-kira ya. Waduh, 2 rakaat kan lama ini. Kalau udah 4 rakaat, 8 rakaat, sampai 13 rakaat, sampai 23 rakaat, waduh lama ini. Ya kalau sampai ngitung begitu nggak kelar-kelar. Jadi jalanin aja. Mampunya 2, 2. Mampunya 4, 4. Mampunya 6, 6. Mampunya 8, 8. Mampunya 23, 23. Tergantung kemauan masing-masing. Yang terpenting terus memperbaiki dalam sholatnya. Begitu. Jadi ibadah tarawih itu sebenarnya ibadah yang sangat amat santai ya. Santai. Tergantung bagaimana kita juga gitu ya. Kalau Jadi nggak malu 2 rakaat juga nggak apa-apa. malu tapi doang. Tapi kadang-kadang ada juga nih Tat, biasanya tuh orang-orang yang mempunyai seperti saya ya, berat badan berlebih ini daripada tinggi badan ya kan. Bener. Puasa sekalian diet gitu. Bener. Tapi ujung-ujungnya malah diet yang diutamain bukan ibadahnya. Iya. Itu gimana tuh Tat? Nah, Jatuhnya. jadi kalau puasa sekalian diet jadi pahala tuh. Jadi pahala ya. Kalau diet nggak puasa nggak jadi pahala. Iya. Tetap jadi pahala ya. Tetap jadi pahala. Tetap jadi pahala dan Bener. memang diperbolehkan gitu. Iya, benar kan ya? Yang terpenting maksimal. Artinya dia cuma hanya tidak memikirkan dietnya, tapi juga badan ini perlu asupan nutrisi, protein gitu kan. Terus juga perlu aktivitas gitu. Jangan sampai jadi alasan karena puasa nggak mau ngapa-ngapain kan gitu. Sumutasiu, puasalah kamu karena dari puasa itu akan sehat. Jadi Allah itu memberikan puasa buat apa? Buat membersihkan segala racun yang ada dalam tubuh kita. Ya. Gitu. Biar kita jadi orang sehat. Bukan cuma sehat badan tapi juga sehat hati, sehat anggota tubuh, sehat semuanya. Berarti tujuan puasa itu menjaga kita semua dari hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Sehat iman, sehat jasmani, sehat pikiran, Sehat rohani. sehat rohani. Sangat luar biasa ternyata impact dari puasa itu. Wah, ya Tat. luar biasa. Kalau buat orang yang belum merasakan mungkin impactnya sedikit ya. Benar. Tapi kalau kita kan memang ternyata lambung tuh perlu diistirahatkan, Benar. usus juga perlu diistirahatkan. Jadi memang puasa ini bukan cuman kita menahan nafsu, tapi memang menyembuhkan apapun yang ada di dalam perut kita ya. Detox lah istilahnya, detox Iya, ya. harus istirahat. Harus Begitu. istirahat. Pikiran juga nggak terus berpikir, harus ada istirahatnya. Dengan cara apa? Sholat. Ketika kita sholat, fokus pikiran kita hanya ke Allah. Lupa sama dunia, lupa sama pekerjaan, hanya cukup komunikasi kita dengan Allah, kan begitu. Sehingga ketika orang sujud itu bahkan para penelitian di mana-mana menganggap bahwa ketika orang sujud, aliran darah itu dari punggung ke kepala itu akan menghilangkan stres yang ada dalam dirinya. Iya. Begitu manfaat daripada sujud itu menghilangkan stres, menghilangkan rasa capek, menghilangkan rasa lelah. Maka kalau kita pengen menghilangkan semua itu ya dengan sujud. Berarti sholat itu menghasilkan banyak kebaikan buat kehidupan kita. Masya Allah. Tapi Tat nih ya, kadang kan ada juga kita ini termasuk saya panasnya tuh di awal Tat. Kenceng dah. Kencang banget. Kalau udah seminggu mah ini mah wah kita mau panas kayak gimana juga kita terjang ya kan. Tapi di akhir-akhir tuh kita suka melempem gitu kan. Kita pengen tahu ada gak sih amalan khusus nih atau bacaan kalau kita lagi pengen aduh kayaknya batal aja nih gitu. Apa sih yang selain istighfar gitu yang kita lakukan? Ya jadi gini bang, banyak orang emang masya Allah. Iya. Jadi man fahri habiduhul Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Ini harus jadi motivasi. Barang siapa orang yang bergembira, semangat, sukacita
saat menjambut bulan suci Ramadan dan mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan, haramallahu jasadahu ala niron. Maka insya Allah orang tersebut akan diharamkan jasadnya masuk daripada api neraka. Nah, artinya semangat kita untuk terus menjaga semangat di bulan Ramadan ini menjadi jalan keharaman diri kita daripada api neraka. Ini menjadi satu semangat yang tentunya jangan sampai menurunkan tingkat semangat itu. Ada orang hari pertama semangat baca Quran, dia buka Quran hari pertama doang, hari selanjutnya nggak dibaca lagi. Niat awal mah nih ya, sebelum kita mulai mah udah hatam Tat. Iya. Wah pokoknya tahun ini kita harus hatam. Hari pertama setengah juz 1. Iya. Ya kan. Hari kedua nggak ada lagi. Hari kedua setengah, hari ketiga tipis aja tuh. Iya. Nah itu tuh kadang-kadang tuh Tat, kita kayak maka gitu tuh. Kan kata Nabi, al iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Memang Nabi itu tahu karakter umatnya. Iya. Allah tahu setiap hambanya, tahu. Kadang kalau iman lagi naik, ibadahnya kenceng banget. Kalau iman lagi nurun, apa aja jadi berat ya. Malaikat kadang ada nggak ya? Kalau misalnya kita lagi sholat rajin, begitu dia mencatat lagi ada masalah. Iya. Ada nggak kayak gitu ya? Banyak. Iya kan Aduh, begitu. tapi semoga memang Sobat Senyum Ramadan di bulan puasa kali ini kita semua terhindar dari hal-hal atau goda-godaan yang tidak kita inginkan ya. Benar. Justru semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya usia kita juga, kita bisa menjalankan ibadah itu dengan ikhlas. Benar. Istiqomah tetap terjaga walaupun memang kadang-kadang di tongkrongan ada aja tuh orang-orang yang seperti itu. Kali ini kita harus putuskan kita tidak peduli. Benar. Bahwa kita ingin ibadah dan memperbaiki agama kita. Ramadan ini kan cuma datangnya setahun sekali. Benar. Sebulan, setahun sekali, yang kita tidak bisa menjamin Ramadan selanjutnya apa kita bagian dari orang-orang yang bisa mengisi di dalamnya, ataukah ini menjadi Ramadan terakhir buat kita. Maka kalau itu semua bukan jaminan buat kita untuk bisa melakukan di bulan dan tahun selanjutnya, berarti kita harus memaksimalkan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Amin. Kalau kita sudah berpikir Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, pasti ibadah kita akan kita jaga. Amin. Baik ibadah puasanya, baik tarawehnya, baik zikir, baca Quran, baik sedekah dan lainnya, pasti kita akan lebih baik dari sebelumnya. Amin. Karena orang yang beruntung adalah kata Nabi, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu adalah orang yang beruntung. Tapi kalau ternyata tahun ini lebih rusak dari tahun kemarin, berarti ini orang yang rugi. Orang yang tidak beruntung ya. Kalau kemarin puasa sekali, sekarang nggak pisan. Kan kebangetan. Iya. Nah maka saumuli wa ana azibihi. Puasa yang kau lakukan hanya aku yang tahu nilai pahalanya, kata Allah. Iya. Jadi saya, Bang Ajay, pemirsa Sobat Senyum Ramadan, pahala kita masing-masing berbeda. Bisa jadi Bang Ajay lebih diterima sama Allah daripada saya. Benar gak? Bisa jadi tuh ya. Bisa jadi. Iya. Oke. Atau saya lebih diterima daripada Bang Ajay. Bisa itu juga. pasti. Iya. Maka kalau kita nggak tahu ukuran pahala kita seperti apa, hanya Allah yang tahu. Berarti jangan hitung-hitungan dalam kebaikan. Oke. Jangan menunda-nunda kebaikan. Jangan pada akhirnya yang awalnya udah semangat, makin di hujung daripada Ramadan maka malah makin tidak semangat. Salah. Iya, makin kayak Makin menurun. Betul. Salah. Justru karena semakin kita akan mendekati kehilangan bulan Ramadan ini, harus lebih ditingkatkan. apalagi tuh kalau kita tuh udah mau masuk 10 hari terakhir tuh. Itu biasanya tuh aduh berat banget. Kenapa ya kayak gitu Padahal ya? di situ ada semangat baru. Iya ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa kata Nabi di 10 hari menjelang akhir Ramadan itu akan diturunkan daripada Lailatul Qadar. Harusnya dengan ada informasi ini kita harus tambah semangat. Iya ya. Mengejar Lailatul Qadar. Kenapa? Khairum min alfi sahrin. Orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar itu min alfi sahrin, lebih baik daripada orang yang ibadahnya alfi sahrin, 1000 bulan. Pernah gak ibadah 1000 bulan? Gak pernah kan? Belum tentu umurnya nyampe.
Iya. Bener gak? Bener, Tapi bener. orang yang dapat Lailatul Qadar, dia ibadahnya diumpamakan seperti orang yang ibadah 1000 bulan. Bayangin. Masya Allah. Nggak pernah kita ibadah 1000 bulan, tapi dapat pahala dan kebaikan seperti orang yang ibadah 1000 bulan. Orang yang di penghujung Ramadan, dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ini berarti pesan buat kita untuk tidak menurunkan semangat menjaga iman, menjaga takwa, menjaga ibadah di akhir dan di ujung-ujung Ramadan. Luar biasa ya. Berarti Begitu. 10 hari terakhir itu adalah di mana pahala bertubi-tubi itu Pahala diturunkan. bertubi-tubi. Awaluhu rahmah. Awal Ramadan itu rahmat 10 hari pertama. Ausatuha, dan 10 hari kedua itu adalah magfirah, ampunan Allah. Dan yang 10 hari terakhir itu adalah itkum minan nar, terbebas dari api neraka. Maka kalau kita pengen dapat rahmat, pengen dapat ampunan, juga pengen dapat yang namanya terbebas dari ampunan neraka, dari setiap hari yang kita lewati tidak boleh berkurang nilai semangat dan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini dia kenapa pentingnya kita mengetahui ilmu-ilmu dasar dalam Islam untuk menyambut Ramadan. Menurut saya, karena Benar. ketika kita sudah tahu apa saja yang ada di bulan Ramadan itu justru membuat kita akan jauh lebih semangat lagi Benar. untuk menyambut bulan Ramadan kemarin kan. Jadinya kita ini sekarang sudah mendekati 10 hari terakhir, jadi kita harus sepakat bahwa kita harus lebih semangat Harus di 10 hari terakhir ini dengan ya. fadilah-fadilah yang tadi saya sampaikan kan. Iya Dengan iya, Allah iya. mengharamkan jasad kita, dengan Allah mengampuni dosa kita, dengan Allah merahmati kita. Artinya begitu banyak kebaikan yang Allah siapkan. Bahkan di penghujung dari Ramadan ini Allah siapkan Lailatul Qadar untuk kita semua. Orang yang mendapatkan itu begitu bahagia. Kenapa? Karena orang itu termasuk orang-orang yang dipilih menjadi orang terbaik di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah Tat, kalau ada yang udah terlanjur bolong puasanya, udah terlanjur nyerah di tengah jalan, tapi tiba-tiba dia, aduh gue menyesali nih gitu setelah Ramadan ini, sistem pergantiannya yang baik tuh sebenarnya yang sah tuh seperti apa? Baik, jadi ketika memang kita ya namanya hidup ya, saya bilang tadi kadang iman naik, kadang iman turun. Saat iman kita goyah, lalu kita berada pada posisi yang sebenarnya kita nggak mau, tapi siang bolong makan bala-bala, ngopi ya enggak. Iya, bener. Padahal udah sahur, Iya. bangun tidur ngopi lagi. Setengah hari lagi Iya, kan ya? jatuhnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Rahman dan Rahimnya lebih luas daripada murkanya. Maka apa yang harus kita lakukan kalau masih ada waktu kesempatan berpuasa dan masih di bulan Ramadan, lanjutkan di sisa itu untuk kita jaga sampai akhir terus berpuasa. Dan kemudian setelah Ramadan masuk Idul Fitri hari pertama masih tasyrik, nggak boleh berpuasa. Di hari kedua kalau kita sudah memang niat kita kuat, ganti secepat mungkin untuk bentuk dari penyesalan kita meninggalkan daripada puasa Ramadan. Jadi penyesalan seseorang dalam meninggalkan puasa Ramadan, dia akan menggantinya sesegera mungkin sebagai bentuk penyesalan kalau dia sudah meninggalkan puasa tersebut. Nah, tapi kan itu proses penggantian tadi ta. Tapi kalau misalnya ternyata nih kita sebagai umat manusia ini 15 hari pertama kita ya udahlah gitu. Tiba-tiba di 15 hari terakhir kita dapat hidayah. Kita mulai lagi puasa di hari ke-16. Kita tetap dapat malam Lailatul Qadar enggak? Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Jadi Rahman dan Rahimnya Allah itu berlaku semuanya. Allah nggak lihat mereka pendosa, Allah nggak melihat mereka ahli maksiat, Allah juga nggak melihat mereka cuma hanya ahli ibadah. Yang berhak mendapatkan itu ayat agamana diberahmati orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah. Kalau memang dia ahli maksiat, dia pendosa, tapi dia mengharapkan ridho Allah, dia bertobat, dia pengen mengharapkan rahmat Allah, nggak tertutup kemungkinan dialah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti kesempatan itu bukan hanya milik mereka yang ahli ibadah, juga Allah berikan kesempatan itu kepada mereka yang memang suka meninggalkan ibadah. Jadi ternyata malam Lailatul Qadar itu semua manusia yang ada di dunia ini berkesempatan untuk mendapatkan itu ya. Sangat berkesempatan. Allah tidak pilih mereka siapapun, yang Allah pilih mereka yang datang dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Masya Allah. Nah,
kita sudah membahas malam Lailatul Qadar, kita sudah membahas bagaimana persiapan kita sudah membahas bagaimana kesiapan kita untuk di bulan Ramadan ini ya. Tapi ada nggak sih satu amalan jangkar yang nggak boleh lepas sesulit apapun kondisi iman kita? Benar. Salah satunya adalah yang kita tidak boleh tinggalkan itu bagaimana diri kita untuk terus ingat kepada Allah. Baik itu lewat sholat, baik itu lewat zikir, baik itu lewat puasa, baik itu dengan baca Quran. Sepanjang Allah ada bersama kita, maka sepanjang itu hidup kita akan terjaga dalam apapun. Masya Allah. Jadi terus iman kita dijaga. Selalu libatkan Istiqomah. Allah dalam semua tindakan atau apa yang akan kita lakukan mungkin ya, Benar, Tat, karena di memang depan istiqomah itu sulit. Orang yang mau istiqomah itu tantangannya besar. Oh. Tantangannya luar biasa. Nabi saja begitu luar biasa ujiannya. Bukan cuma hanya oleh saudaranya, orang-orang yang gak suka itu, bukan cuma sahabatnya, keluarganya. Nabi untuk menguatkan imannya, meyakinkan ketauhidannya itu bukan perkara mudah. Kalau Nabi saja diuji, kita pun pasti diuji. Kita pengen jadi orang baik pasti diuji. Entah kita disebut sok soleh, entah kita disebut paling bisa, entah kita disebut paling ahli surga, biarin. Karena menjaga keistiqomahan itu nggak mudah. Tapi ketika kita sudah istiqomah, yakin orang itu pasti dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ustadz, dari tadi kita membahas Ramadan. Nah, ini kan sebentar lagi kita akan Lebaran. Kita udah selesai Ramadannya. Nah, istiqomah yang kita bangun ini, kita pengen lanjutin nih di luar bulan Ramadan. Itu caranya seperti apa, Tat? Jadi Ramadan ini adalah tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pembelajaran dan pembiasaan. Oke. Untuk menjadi biasa itu perlu proses. Nah, proses pembiasaan itu dibentuk di bulan Ramadan. Proses sabar dibentuk dari Ramadan. Biar nggak marah-marah dibentuk dari Ramadan. Biar kita bisa menjaga sholat dibentuk dari bulan Ramadan. Biar kita tidak pernah lepas baca Quran dibentuk dari bulan Ramadan. Berarti Ramadan datang untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Yang biasanya nggak pernah puasa jadi puasa. Yang biasanya nggak pernah sholat berjamaah jadi berjamaah. Yang biasanya nggak pernah megang Quran jadi megang Quran. Yang biasanya nggak pernah berbagi jadi berbagi. Jadi ternyata Ramadan mengajarkan kita jadi orang baik, mengajarkan kita menjadi orang yang terbiasa menjaga ibadah dan menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah, kalau Ramadan sudah bisa membentuk begitu, maka setelah Ramadan efeknya pasti kita akan terbiasa menjaga sholat. Kalau memang Ramadannya bagus, kalau memang Ramadan ini lulus, pasti kita menjadi orang yang dermawan. Pasti Ramadan menjadi kita orang yang tidak pernah marah-marah. Tinggal kembali apakah Ramadan ini membentuk kita menjadi orang yang akhirnya continue menjaga kebaikan, atau Ramadan hanya ajang momen kita sesaat untuk kita menjadi orang baik sesaat. Betul. Pilihannya kembali lagi di kita. Kembali sama kita. Pilihannya kembali di kita bahwa kita akan terus menjadi pribadi yang dalam ibadah kurang, atau setelah Ramadan kita akan menjadi orang yang istiqomah. Lebih istiqomah, lebih baik. Betul. Jadi Ramadan ini pembersihan, pembiasaan dan membangun karakter kita. Kalau karakternya terbentuk, terbangun, dapat hidayah dari Allah, insya Allah lepas Ramadan dia akan lebih baik. Amin. Itu semua kembali kepada kita. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan pernah merubah seseorang kalau orang itu tidak mau ada perubahan dalam dirinya. Amin. Berarti senyum Ramadan, sobat senyum Ramadan ya. Untuk kali ini istiqomah itu bukan berarti kita tidak pernah jatuh ya, Tat. Tapi bagaimana cara kita setelah jatuh kita bangkit lagi, gitu ya. Jadi untuk sobat senyum Ramadan di puasa kali ini yang sedang jatuh, kita harus bangkit lagi. Karena kita tidak sendirian, kita punya Allah yang akan terus membimbing kita. Betul, Tat ya. Betul. Boleh nggak kasih kita satu ayat untuk tema kita hari ini? Sebagaimana tadi di ayat terakhir saya katakan, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah seseorang kalau dia tidak mau berubah. Artinya bahwa istiqomah itu bisa kita capai kalau kita mau untuk menjaganya. Tapi tidak akan pernah meraih keistiqomahan kalau kita sendiri sulit untuk menjaga
dari segala hal yang baik dalam diri kita. Masya Allah, Ustadz Abe Gifran, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ustadz. Sekian minggu kita sudah bertemu Allah. terus ya. Untuk Sobat Senyum Ramadan, terima kasih sudah nonton di tema kita kali ini, istiqomah di tengah iman goyah. Jadi buat yang lagi goyah, semoga segera bisa bangkit lagi. Amin. Tenang, kamu tidak sendirian, bahwa Allah selalu membimbing kita ke hal-hal Amin. yang lebih baik. Amin, amin. Saya Ajay dan Ustadz Abe Gifran pamit. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.